tanggapan Kang Emil. Yang kedua, dua-duanya menyatakan bahwa imajinasi pemimpin itu nggak penting. Tapi menurut Kang Emil kan memang visi itu kan harus berimajinasi dulu kan, baru diwujudkan. Ini gimana Kang mengenai tanggapan itu? Ada sebuah buku ya, bisa di Google. Apakah Indonesia? Indonesia itu adalah masyarakat yang datang dari imajinasi. Beda-beda agamanya, beda-beda identitas, beda-beda kerajaannya. Kita tidak mau bersatu dalam merah putih. Itu kalau bukan karena imajinasi, tidak mungkin terjadi. Itulah Bung Akbar. Pemimpin kalau tidak bisa punya visi-misi, visi-misi itu adalah kumpulan rencana. Rencana kan belum dilaksanakan. Kata lain dari rencana adalah imajinasi. Kalau mau diketawakan silakan, itu hak ya. Tapi bagi saya, awal dari hadirnya harapan, sense of hope, itu adalah imajinasi. Oh, kayaknya berhasil. Oh, kayaknya hidup muda lebih baik. Kalau tadi ditanya, oh kayaknya saya terus yang ditanya, kan bisa saya jawab kan. Kalau saya sedikit kerja, pasti bingung juga nanyanya apa. Atau saya tidak kerja selama 10 tahun, duduk diam pencitraan, bingung juga cari jejak digital ya kan. Tadi keras jamplas, kan korban dari penggiringan opini. Saya jawab, coba ya, kenapa sepi? Ya tanya kepada yang setelah saya. Saya bilang ke Pak Bun, Pak Dharma kan, dia punya rumah. Pak Dharmanya pindah, pemilik baru nggak ngurusin rumahnya jadi rusak. Terus tetangganya nyalahin Pak Dharma, kan nggak begitu. Nah, jadi teras jamplas jejak karya saya. Kalau wali kota selanjutnya itu serius, apalagi dari tangkap KPK kan, itu bisa sukses. Jadi harapan saya semua orang itu harus jernih dalam memberikan pendapat. Tapi susah juga namanya era digital. Yang penting sayanya bisa menjawab, meyakinkan seperti pertanyaan. Saya kira itu. Ya. Satu pertanyaan lagi. Baik. Selamat malam Kang Emil, terima kasih. Saya Nita dari BPM. Kang Emil, tadi terkait topik tentang hunian atau kepada Kang Kota, Kang Emil mungkin bisa jelaskan komitmen Kang Emil agar tidak mengusung warga Jakarta untuk membuat hunian. Lalu tadi di dalam tadi seperti katakan sebelumnya kan Kang Emil sempat seperti menjadi musuh bersama, tapi saya lihat Kang Emil juga mode menyerang gitu Kang Emil. Bahkan Kang Emil sempat menjunjung PDIP dan Pak Ahok sebagai gubernur yang paling banyak digusur ya Kang Emil. Lalu apa namanya Kang Emil juga sempat membawa nama Pak Anies karena sebelumnya PDIP sempat menolak pernyataan soal hunian yang tempat tinggal keluarga. Mungkin bisa memberikan tanggapan sedikit Kang Emil soal sindiran kepada Pak Ahok dan PDIP. Pertama begini, membahas Jakarta nggak bisa membahas hari ini, harus membahas semua situasi di masa lalu. Makanya Pak Anies muncul dengan legasinya, makanya Pak Ahok muncul dengan legasinya, sampai Bang Ali Sadikin. Jadi saya kira itu hal biasa kepada dinamika-dinamika yang terjadi di Jakarta sebelumnya. Tapi menurut saya yang terpenting itu kan ke masa depan, kira-kira gitu ya. Ke masa depan, bagaimana solusi untuk Jakarta. Curhatan ibu-ibu, kita akan melihatkan sekolah perempuan. Hanya pasangan kami yang divisi misinya tulis perempuan, bikin sekolah perempuan, perlindungan perempuan, pasangan tidak ada. Berarti kan kita sangat peduli kepada perempuan Jakarta. Tidak bisa hanya diurus oleh diri sendiri, kami akan hadir membersamai perempuan. Saya buktikan dengan program-program kepedulian seperti itu. Ya. Kemudian tadi kredit murah dan sebagainya. Nah, kalau saya nanti jadi gubernur, pasti nanti juga oleh gubernur pelanjut saya, pasti akan diikuti juga. Oh, zaman Pak Ridwan turun. Jadi hal itu biasa-biasa aja. Cuma kan ada korelasinya, Mas Pram dan Bang Rano kan dari satu partai. Maka sering ada istilah petugas partai. Berarti kan gaya kepemimpinannya kurang lebih akan sama. Penggusuran itu kan tidak akan mungkin kalau tanpa restu dari partai kan. Jadi logika-logika itu mudah-mudahan secara jernih dipahami oleh pemilih Jakarta. Dan kami bukan soal gusur-gusurnya, yang penting itu dialognya. Dan
memberikan solusinya. Saya berhasil merapikan PKL, tapi saya kasih tempat penggantinya. 8 lokasi PKL zaman saya wali kota, saya rapikan, dikasih penggantinya, dimuliakan. Ada yang masuk mall, saya lobby mall. Nah itu yang saya maksud ya. Adalah pemimpin harus berdialog, memberikan solusi, bukan asal memberikan satu arah kebijakan. Saya kira itu pertanyaan. Tadi ada program yang belum disampaikan Pak Iwan ya, tadi soal menanam 3 juta pohon ya, untuk mengatasi problem banjir di lingkungan ya, agar suhu Jakarta bisa turun sekitar 2 derajat. Yang kedua tadi soal KJP Plus ya akan diteruskan. Jadi setelah selama ini muncul ada isu-isu soal akan diputus atau dihentikan, itu tidak benar. Saya kira itu utamanya. Oh ya, ada 17 golongan yang akan dibebaskan dari biaya transportasi. Dari Jaklingko sampai ke Transjakarta, LRT, MRT, 17 golongan. Tidak 15. Baik, Baik, sudah terjawab. Pertanyaan terima kasih banyak. Bang Ridwan Kamil, juga